Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Robi Ngoprek 75. Oke, video kali ini saya akan eksperimen lagi membuat antena HF khusus untuk 80 meter band ya. Dan kali ini saya akan eksperimen 80 meter band short dipole ya. Artinya antena yang pendek ya, atau lebih dikenal dengan antena bonsai ya. Nah, di sini saya dapat dua referensi ya. Ada versinya Mr. Nadisa, Porsche 7 November Romeo yang ini, dan juga ada versi Mr. Chris Arthur, Victoria Kilo 3 Charlie Alpha Echo ya. Ya, dua-duanya sebenarnya hampir mirip, hanya Mr. Nadisa lebih pendek dengan total bentangnya 15 meter. Sedangkan untuk versi Chris Arthur itu total bentangnya lebih panjang, kurang lebih 20 meter, hampir sama dengan antena 40 meter band ya, seperti itu. Nah, masing-masing tentu ada kekurangan dan kelebihan. Yang jelas kita tahu bahwa ketika bentangnya lebih pendek, tentu bandwidthnya juga akan lebih sempit ya. Yang lebih panjang tentu bandwidthnya akan lebih lebar ya. Tapi silakan teman-teman bisa eksperimen. Mau yang versi Nadisa ini lebih pendek juga silakan, mau yang versi Chris Arthur juga silakan. Nanti saya akan versi Chris Arthur yang ini ya, supaya bandwidthnya lebih lebar seperti itu teman-teman. Nah, bahannya sebenarnya ini full memakai kawat email 1 mm seperti ini ya teman-teman. Full, jadi baik radiator luar maupun dalam juga pakai kawat email. Kemudian loading trapnya atau coilnya juga sama, yang digulung menggunakan pipa PVC seperti ini. Saya pakai 1 inch ya. Ini juga sama. Nah, sebenarnya teman-teman, antena short dipole ini sebenarnya kalau dibentang sama aja dengan antena full size ya, karena walaupun radiator L1, L2 dalam dan luarnya ini pendek ya, tapi sebenarnya di coil ini gulungannya panjang karena 67, kalau versi Nadisa ini 67,8 microhenry ini kalau dibentang itu hampir sama dengan 80 meter ya. Karena ini lumayan, 67,83 itu sekitar 120 lilit di PVC 1 inch seperti ini. Jadi kalau dibentang itu lumayan panjang teman-teman ya. Jadi kalau dibentang totalnya bisa antara L1, L2 dan coil ini ya bisa sampai 20 meter teman-teman. Jadi hampir sama dengan full. Nah, itu sebenarnya ya, antena short itu termasuk rotary dipole yang tubing juga sama kan, pakai loading trap. Loading trapnya kan pakai coil seperti ini. Ini sebenarnya untuk membantu supaya ya antenanya bisa matching di frekuensi yang kita inginkan ya. Nah, oke, kita lihat dulu untuk versi Nadisa ya. Ini radiator luar dan dalamnya sama 12 feet, sekitar 3,6 meter ya. Kemudian coilnya 67,8 microhenry seperti ini ya. Biasanya ini karena ini tetap ya, biasanya radiator luar ini yang untuk matchingnya, sehingga L2 nya pasti nanti akan lebih pendek biasanya seperti itu untuk matching. Nah, sementara untuk versi Chris Arthur ya, antara radiator dalam dan luar L1 L2 nya berbeda. L1 nya yang ini 20 feet dan L2 nya 10 feet ya. Di L1 6,4 meter kurang lebih, kemudian L2 nya 3,28 meter atau setengahnya. Sedangkan coilnya atau loading trapnya 65 microhenry. Nah, 65 microhenry ini kalau dililit di 1 inch seperti ini itu sekitar kurang lebih 100 lilitan atau kurang 100 lilit. Tapi kita nanti akan tes ya. Oleh karena itu teman-teman, kalau mau kita bikin coil lilitan, untuk mengetahuinya teman-teman juga harus punya alat LC meter atau ISR meter ya. Jadi ini alat wajib sebenarnya. Kalau kita nggak punya ini ya dikira-kira susah ya. Kecuali memang kalau ada yang udah eksperimen, model contoh nanti saya akan eksperimen 65 microhenry dililit di pipa 1 inch, ini dapat berapa lilit. Nah, ini mungkin itu nanti untuk dijadikan referensi teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, sehingga
total bentang setengahnya ini sekitar 10 meter. Jadi kalau di total kiri kanannya sekitar 20 meter, jadi hampir sama dengan antena 40 meter band panjangnya ya. Nah kemudian dari feed point-nya ya tentu kita memakai kabel koaksial ya 50 ohm, mau RG58 mau RG8 ya. Dan ini sebenarnya bisa tidak pakai balon juga tidak apa-apa ya. Hanya kalau tidak pakai balon sebaiknya pakai RF chock atau ugly balon ya, yang dililit kabel koax yang memang dililit seperti itu di pipa yang agak besar 3 inch misalnya. Tapi nanti saya akan coba pakai balon 1:1 ya, yang sudah pernah saya beli merek di antena. Oke. Jadi sementara itu penjelasannya ya, silakan teman-teman jadikan referensi, kita langsung nanti praktek saja. Saya akan coba dulu bikin loading trapnya, karena setelah yang lainnya kan cukup gampang ya, L1 L2 nya tinggal membentang saja, dan nanti matchingnya di radiator luar yang ini L2 ini pasti nanti akan kurang ya. Oke, kita akan langsung praktek bikin coilnya ya. Saya akan skip, mungkin nanti lihat saja hasilnya karena pasti lama ngetesnya. Oke, stay tune. Oke, baik teman-teman, ini saya sudah melilit untuk coilnya, loading coilnya, dan saya sudah lilit dua-duanya. Ini yang tadi untuk percobaan kurangi lilitannya, kita akan coba langsung aja tes teman-teman sekalian memakai LC meter. Oke, kita hidupkan. Oke, kelihatan ya teman-teman, kelihatan nggak? Nggak boleh dipegang nih, kalau dipegang ngaruh soalnya. Oke, ini mudah-mudahan terlihat ya. Ini kita sudah dapat 65,96. Kadang-kadang ini berubah-ubah dikit ya. Oke, karena kita memerlukan 65 microhenry ya, kita lebih dikit nggak jadi masalah ya, atau kurang dikit atau lebih dikit nggak jadi masalah. Nah ini tadi saya dapat 83 atau 84 lilit ya, 83, yang ini 83 lilit. Ini agak rapat, ini bisa rapat sekali teman-teman ya. Ini 83 lilit di pipa PVC 1 inch. Oke, ya udah dapet ya. Jadi ini udah oke. Kemudian kita tes yang satunya lagi. Nah ini yang kedua tadi, karena yang pertama saya sudah dapat tadi 83 lilit, maka yang kedua lebih mudah. Saya langsung hitung saja tadi, dilebihkan 1 ya. Oke, ini yang kedua 65,31 microhenry ya, jadi sama. Cuman ini yang kedua tadi agak renggang ya teman-teman, agak kurang presisi, karena setiap di dalamnya saya beri double tip semuanya. Kalau ini saya hanya beri double tip di ujung dan ujung, di tengahnya enggak. Ternyata berpengaruh ya teman-teman. Sehingga tadi ketika diberi 83 lilit itu agak kurang dikit, 64,80 atau 90. Saya tambah 1 lilit jadi 84. Kalau yang ini menjadi 65,32 ya. Jadi nggak masalah lah. Karena hasilnya itu akan banyak. Pertama pasti tergantung kerapatan lilitan ini kan. Lihat teman-teman, lihat ini lebih rapat, ini lebih renggang. Ternyata ketika pakai double tip ini nggak bisa terlalu rapat ya. Nah kenapa saya pakai double tip? Minimal yang di pertama ini dan di ujung ini pakai double tip supaya tidak bergerak ya. Kalau pertama sama terakhir tidak pakai double tip, ini agak susah nih bergerak-gerak. Nah jadi sebaiknya cukup di sini tengahnya teman-teman lilit aja, sehingga memang lilitannya bisa digeser-geser, bisa rapat seperti ini
Jadi agak berpengaruh juga. Nah ini saya sepanjang ini dikasih double tip semua, ternyata ketika digeser nih agak susah. Nah, ketika digeser ini lagi ke sini karena memang udah rapet di sini sama double tip. Itu aja sih teman-teman, sehingga yang ini agak renggang, sehingga tadi agak lebih satu selisihnya dari ini. Jadi kerenggangan juga berpengaruh. Nah, bagaimana kalau teman-teman misalkan memakai pipa paralon yang lebih kecil, tentu jumlah lilitannya akan lebih banyak teman-teman ya. Jadi semakin kecil diameter lilitan, maka jumlah lilitan akan semakin banyak. Begitu juga kalau diameter paralonnya lebih besar, maka akan lebih sedikit seperti itu. Ya, ini kawat ml 1 inch, 1 mili, kemudian pipa PVC 1 inch. Ya, saya dapatnya 183 lilit karena rapet ininya, yang kedua 84 lilit karena ini agak renggang. Ya, jadi ini udah bisa kita gunakan nanti untuk membuat antena 80 meter band short dipole ya. Nah ini akan saya kasih sel tip ya di sini supaya memang tidak bergerak di ujungnya teman-teman, seperti ini untuk mengamankan saja supaya memang tidak bergerak-gerak lagi. Oke, saya kira itu ya. Nanti kita akan coba bikin untuk secara keseluruhannya. Oke, baik teman-teman ngeprek, setelah kemarin kita buat lilitannya ya, loading coilnya, saya udah potong ini untuk radiator dalam dan luarnya. Ini radiator dalamnya 6,4 meter dan ini radiator luarnya setengahnya ya, sekitar 3,2 meter lebih. Nah untuk penyambungannya teman-teman, kita akan solder ya. Ini langsung disolder nanti di sini, kemudian nanti memakai isolasi ya. Saya pakai selang bakar seperti ini. Nah ini nanti dijepit ya. Ya, nanti aja setelah disolder mungkin saya perlihatkan. Kemudian yang radiator dalam yang nyambung ke ininya, ke balonnya, ini saya akan pakai skun tersendiri, nggak pakai yang ini. Nanti langsung saya solder ke sini ya, yang ujung terus radiator dalamnya. Sedangkan yang radiator luar cukup yang disolder kan ini satu aja, sedangkan ujung satunya nanti untuk matching, nggak usah disolder ya. Oke, saya solder aja dulu ya teman-teman sekalian. Oke, baik teman-teman, ini sudah saya pasang ke balon seperti ini ya. Ini pakai kabel tis, kemudian ini yang sisi satunya. Nah ini yang tadi ya, ini disolder, kemudian saya beri selotip bakar, dan ini juga dimasukkan seperti ini. Ini juga pakai kabel tis supaya kalau ketarik kuat. Ujung satunya juga sama ya teman-teman, seperti itu. Oke, dan ini nanti ujung satunya yang sebagai untuk mematchingkan. Ini saya belum kasih isolator ya, nanti ini dimasukkan isolator, ditekuk juga untuk matching ya, untuk nanti ditarik ke pakai tabang atau pakai apa ke sisi, setiap sisinya. Ini juga sama sisi kiri kanannya ya, tinggal kita coba matchingkan. Nanti kita bentang dulu karena ini total panjangnya 20 meter, berarti kurang lebih. Saya mau coba nanti di agak lapangan yang luas, kita pasang kabel koax dan kita tes pakai nano VNA ya, di analyzer. Oke, stay tune teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini sudah saya pasang ya. Ini yang kiri. Oke, ini loading trapnya sampai ke situ. Kemudian ini yang kanan. Oke teman-teman, ke situ. Ini loading coilnya juga di situ. Oke. Ini ketinggian kurang lebih 10 meter ya, 10 meter atau 11 meter lah dari bawah.
Ya seperti itulah, panjangnya kurang lebih seperti antena 40 meter band ya. Cuman saya setting di kabel yang ini ya, kabel yang paling luar itu kan standarnya 3,28 meter ya. Setelah saya setting itu sekitar 2,8 meter, itu menghasilkan di frekuensi 3,815. Jadi hasilnya memang tajam banget teman-teman. Bandwidthnya ternyata kecil ya. Oke, kita lihat langsung aja di Nano PNA ya teman-teman ya, untuk membuktikannya. Oke, ini teman-teman hasilnya di Nano PNA. Teman-teman bisa lihat ini tajam banget dan bandwidthnya kecil sekali teman-teman. Nah ini wire yang paling luarnya saya setting tadi dikurangi jadi sekitar 2,8 meter ya, dari hampir 3,3 ya. Setelah saya pendekin sedikit-sedikit ya, dapat di sini ternyata bandwidthnya kecil sekali. Kita coba ke atas. Nah ini di 3840 hampir 2 ya SWR nya. Jadi kalau kita mau ke 3850, nah ini 3850 2,5 SWR nya teman-teman. Itu jadi sempit sekali nih. Ternyata bandwidthnya tidak seperti hasil eksperimen di blog bukan vlog ya, di blog itu yang memang hasilnya tidak dilihat. Nah, kalau saya ini membuktikan langsung, saya video sehingga memang teman-teman bisa melihat hasilnya nih. Paling bandwidthnya hanya dari 3,15, yang di bawah 2 ini 3,842 ya. Jadi hanya hanya 25 kHz kiri kanan, 50 kHz saja kiri kanan. Oke ya, inilah teman-teman antena bonsai. Saya sudah mencoba yang agak panjangan, apalagi mungkin yang lebih pendek ya, bandwidthnya lebih sempit ini, tapi memang tajam sekali teman-teman. Nah, bisa 1:1 di titik senternya. Ini kalau kita pendekin lagi 5 cm ini terus bisa naik sini teman-teman. Kalau dipanjangin ini turun sini. Oke, saya kira itu ya teman-teman ya. Karena 80 meter ini jarang yang KSO di waktu tertentu, apalagi sekarang sore ini, jadi pasti kosong nih. Yang jelas teman-teman udah tahu ya, ini hasilnya antena bonsai 80 meter band dengan tipe yang agak panjang. Saya bikin tipe Chris Arthur ya. Hasilnya seperti ini. Oke, kalau teman-teman mau nyoba juga silahkan ya, biar nggak penasaran. Dan saya juga mungkin nanti akan ngecek langsung di radionya kalau memang lagi banyak yang KSO. Oke, saya kira itu aja teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang ingin bereksperimen lebih lanjut ya. Terima kasih.